Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam mudah-mudahan segera kaya. Daun salam, daun mangga. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak belum fokus, bapak ibunya sudah fokus, anak-anaknya sibuk rebutan nasi kotak. Gak apa-apa, namanya juga anak-anak ya Pak ya. Gak apa, biarkan saja mereka asik dengan dunianya. Mudah-mudahan walaupun tidak mendengar langsung, tapi adalah satu huruf, dua huruf, satu kalimat, dua kalimat yang masuk ke mereka. Yang penting adalah doa dari kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita itu, generasi masa depan kita itu jadi anak yang soleh dan solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati sama-sama kita muliakan dulu orang-orang yang paling berjasa sehingga terlaksananya kegiatan kita malam ini. Karena Nabi katakan, askurukum lillah, askurukum linnas. Manusia yang paling bersyukur kepada Allah adalah manusia yang paling pandai berterima kasih kepada sesama manusia lainnya. Apalagi ini adalah orang-orang yang telah berjasa sehingga terwujudnya masjid yang sebegini megah dan indah, dan juga terlaksananya kegiatan kita malam hari ini. Minimal ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan pahala berlimpah untuk Bapak Ibu semua yang telah berkontribusi untuk acara ini. Saya bacakan karena saya tidak hafal jujur ini satu persatu ya, mohon maaf. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan, ini sudah seperti orang tua buat saya. Pembina Yayasan Sublar Rasyad, Bapak Haji Joni Wilar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, bahagiakan dunia dan akhirat beliau. Bersama ibu, mana ibu di sini Pak? Oh di belakang malah ya, dan seluruh keluarganya. Masya Allah, beliau sosok yang sangat dermawan
kawan yang saya tahu. Yang kami hormati dan Allah muliakan Ketua Yayasan Bapak Doni Sulistyo. Salam kenal Pak, salam hormat. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua Takmir, Bapak Sarman. Yang mana ya Pak ya? Oh beliau, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu Pak. Istri masih satu Pak. Mudah-mudahan tidak usah nambah, cukup satu saja ya. Imam masjid kita yang menghubungi saya sejak berapa minggu yang lalu ya. Masya Allah, untung di booking duluan. Kalau enggak lewat lagi Ustadz Purnoto, Imam dan Bapak Imam Mustaji. Mana Bapak Imam Mustaji? Oh beliau. Nafa Allah bi'ulumikum wa baraka alaikum wa jama'akallah bil khair fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan sehat Bapak-bapak imam masjid kita. Kemudian Bapak Ketua RT 19 Bapak Rahman Firdaus. Yang mana Pak? Oh beliau, Masya Allah. Pak RT Pak ya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan Bapak. Menjadi pemimpin bukan hal yang mudah. Jangan lihat tunjangannya saja, tapi lihat masalahnya juga banyak. Kalau urusan orang jualan tanah biasanya nggak menghubungi RT, begitu kan Pak RT? Ya, tapi giliran orang cekcok suami istri, kelahi, kehilangan, siap-siap Pak RT jadi sasaran. Mudah-mudahan kesabarannya berbuah surga nanti. Amin. Berikutnya ada Pak RT 18. Mana Pak? Pak Priyo. Masya Allah, sama Pak. Kita doakan mudah-mudahan jadi pemimpin yang amanah. Karena hari ini kita sangat kesulitan mendapatkan pemimpin yang amanah. Mari jadikan diri kita pemimpin-pemimpin yang amanah untuk yang kita pimpin. Tidaklah baik kalau kita hanya komentar dan pesimis bahwa negeri kita sudah terlalu banyak orang yang tidak amanahnya. Mari kita perbaiki dari diri kita masing-masing. Jadilah contoh buat orang-orang yang kita pimpin. Amin ya Rabbal alamin. Pertama dan utama, mari kita bersyukur Bapak Ibu. Yang pertama, ingat-ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yuk kita ingat-ingat. Ada nikmat sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mudah-mudahan sehat badannya. Amin. Bapak Ibu mudah-mudahan sehat rohaninya. Biasanya yang ini yang paling kencang. Bapak Ibu mudah-mudahan sehat kantongnya. Paling kencang. Seolah-olah kantong lebih penting daripada badan dan rohani. Padahal kantong banyak juga kalau penyakitan juga nggak menikmati. Itu kata dia. Kantong tebal juga kalau rohani bermasalah, bila siap-siap stres. Bapak Ibu sudah baca berita dari Bandung kemarin, seorang ibu gantung diri. Anaknya usia 9 dan usia 11 bulan diracun gara-gara tidak kuat dengan kemiskinan. Suaminya pengangguran dan sering berbohong. Dia tulis wasiat, aku capek dengan hidupku, biar anakku tidak kesusahan, maka aku bunuh saja dia, biar mereka masuk surga, biarlah aku ke neraka. Na'udzubillah ini. Kalau ibu ini rajin ngaji, rajin ke masjid, kalau tetangganya silaturahimnya bagus, insya Allah ibu ini akan selamat. Hanya karena kita sekarang sudah jarang silaturahim, akhirnya banyak yang seperti ini. Betul apa betul Pak? Buktinya, jangankan sama tetangga,
di rumah kita sendiri, satu meja, kursinya berdekatan, ada bapak, ada ibu, ada anak, muka-mukanya berhadapan, tapi jemarinya sudah jalan masing-masing. Betul apa betul? Badannya berdekatan, tapi pikiran dan hatinya berjauhan. Padahal Nabi katakan, kalau mau panjang umur dan banyak rezeki, silaturahim. Kita silaturahimnya dengan TikTok, dengan YouTube, tapi jarang dan lupa untuk bersilaturahim dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Mari kita perbaiki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama tadi saya mengajak bersyukur. Ingat-ingat banyak nikmat yang Allah berikan. Lalu apa? Saya ajak semuanya mengucapkan hamdalah. Mari kita buktikan rasa syukur kita minimal dengan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Sama-sama alhamdulillah. Mari sama-sama Bapak Ibu ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Yang kedua, setelah mengingat-ingat nikmat, kemudian mengucapkan hamdalah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah tekadkan di hati kita bahwa kita harus berusaha memanfaatkan nikmat itu di jalan Allah. Kalau Allah ngasih sehat, gunakan kesehatan itu untuk ibadah. Kalau Allah ngasih rezeki, manfaatkan rezeki itu di jalan Allah. Kalau Allah ngasih rumah, jangan hanya dipakai buat tidur, tapi pakai buat ibadah. Kalau Allah ngasih motor, jangan hanya dipakai buat nyari uang, tapi pakai juga untuk thalabul ilmi. Kalau Allah ngasih istri, jangan cukup ditiduri, tapi juga didik dia. Pastikan dia masuk surga bersama kita nantinya. Setuju Bapak Ibu? Coba, siapa ibu-ibu yang nanti kalau masuk surga mau gabung dengan suaminya lagi? Saya tanya, tolong dijawab dengan jujur, tidak ada dusta di antara kita. Ibu-ibu Masjid Ar-Rahman, Majelis Taklim Ar-Rahman, maukah ibu-ibu bersama suaminya lagi di surga nanti? Alhamdulillah. Pak, lihat Pak, istri Bapak bicara enggak? Perhatikan mulutnya. Kalau nggak bicara, setelah ini Bapak tanyakan, kenapa kamu nggak mau? Lalu perbaiki, jangan-jangan ada kesalahan di diri kita. Tadi Bapak belum melihat kan? Sekarang kita ulang lagi. Hati-hati loh Bu, dilihat suaminya. Ibu-ibu, maukah ibu-ibu kalau nanti masuk surga bergabung lagi dengan suaminya? Alhamdulillah, semuanya mau. Karena lagi di masjid. Kalau di rumah, mudah-mudahan sama jawabannya. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan mulut suaminya. Adakah ucapan mau atau jangan-jangan nggak mau ya? Bapak-bapak, mohon izin, mohon maaf. Maukah bapak-bapak kalau nanti kita masuk surga bersama lagi dengan istrinya yang saat ini ada? Mau apa tidak? Wah, paling kencang bapak pakai batik barisan kedua. Layanan istrinya berarti luar biasa. Gak ada keraguan, dia bilang mau. Hebat. Pak Joni, Bapak Ibu, saya pernah mengisi pertanyaan begini di masjid lain, bukan di Margo Santoso. Maukah ibu-ibu kalau nanti kita masuk surga bertemu lagi dengan istri dengan suaminya? Gak mau Pak Ustaz. Asli ini. Gak mengada-ngada saya. Loh, kenapa Bu? Begini Pak Ustaz. Suami saya itu sudah mah miskin, hitam, bau, banyak keinginan,
malas. Bagaimana saya mau lagi dengan dia nanti di sana? Kapok Pak Ustad. Kalau bisa ganti nanti, jangan yang ini lagi. Untung Pak suaminya gak ada itu. Kalau ada suaminya, aduh sakit hatinya dikatakan begitu. Tapi ini pelajaran bahwa kita harus berusaha memperbaiki diri kita masing-masing. Jangan hanya menuntut pasangan kita baik, kitanya sendiri bermasalah. Betul-betul. Mana yang harus kita dulukan? Kewajiban atau hak? Hak atau kewajiban ibu-ibu? Yang harus kita dahulukan kewajiban. Ibu-ibu melayani suaminya dengan baik? Sudahkah ibu mengingatkan suaminya kalau dia lupa? Sudahkah ibu menyemangati dia kalau dia malas? Sudahkah ibu mengingatkan dia untuk sholat kalau kemudian terlambat sholat? Kalau kewajiban ibu sudah ibu berikan, tidak diminta pun insya Allah suami akan berikan. Betul apa betul? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama untuk urusan syukur, saya mengajak, mari sering-sering bersyukur, rajin-rajin bersyukur, karena kalau kita sering dan rajin bersyukur, bahagia makin kita dapat. Salah dan keliru kalau ada orang beranggapan nunggu bahagia dulu baru bersyukur. Nunggu gajian dulu baru mengucapkan alhamdulillah. Nunggu liburan dulu baru seneng-seneng. Nunggu pensiun dulu baru santai-santai. Yang betul adalah bagaimana? Rajin-rajinlah bersyukur, hidup kita makin bahagia. Betul apa betul? Sekarang kita susah bahagia gara-gara tadi lupa bersyukur. Kita hari ini susah bahagia gara-gara apa? Terlalu banyak mikir dan kurang zikir. Betul apa betul yang saya katakan itu? Hari ini gimana kita nggak stres? Semuanya kita andalkan otak, tapi jarang kita andalkan pertolongan Allah. Hari ini gimana kita nggak stres? Semuanya dipikirkan, tapi jarang kita kemudian mengundang pertolongan Allah lewat zikir kita. Hari ini gimana kita tidak stres? Semuanya mengandalkan kemampuan kita dan lupa untuk mengundang pertolongan Allah dalam urusan kita. Coba Bapak Ibu, apa masalah umum kita hari ini? Kalau menurut saya kesulitan ekonomi. Kondisi ekonomi kita sedang baik-baik saja. Tadi saya sebutkan sampai ada yang bunuh diri gara-gara kemiskinan. Jangankan di Bandung jauh-jauh di sana, di sini saja. Kalau Bapak Ibu ikuti berita tuh, di jembatan Kampung Kajang itu sudah berapa orang loncat di situ? Dan kebanyakan ibu-ibu. Terakhir itu ada ibu dengan anaknya yang masih kecil lompat dari situ dan meninggal. Gara-gara apa itu? Gara-gara ditinggal suaminya kawin lagi. Gara-gara dia bingung siapa yang akan mencarikan rezeki dan penghidupannya. Gara-gara dia tipis iman dan tidak ada yang membantu orang-orang di sampingnya, sehingga mengambil langkah seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Yuk kita kuatkan kebersamaan kita. Jangan sampai kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri, tidak peduli dengan kehidupan ataupun membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Mohon maaf, Nabi kita mengatakan begini, tidaklah masuk surga siapa yang di rumahnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tidaklah masuk surga orang yang hidupnya bahagia sendirian dan tidak peduli kepada kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka pancinglah rezeki dengan banyak-banyak berbagi. Ustaz,
Saya sekarang susah nyari rezeki. Apalagi sekarang banyak yang bangkrut, banyak yang kena PHK. Sementara itu pajak makin menggila, makin menjadi-jadi. Di mana bumi dipijak, di situ ada pajak. Sementara masalah makin banyak, di mana jalan keluarnya? Saya katakan begini Bapak Ibu, Pak, orang tua kita dulu sering bilang begini, nah, kalau kamu mau nangkap ayam jago, jangan kamu kejar-kejar. Kalau kamu mau nangkap ayam jago, cukup kamu ambil sedikit beras, ya kan? Lalu tabur di depanmu. Nanti ayam jago yang liar itu pasti mendekat. Kalau sudah mendekat, tidak tinggal engkau tangkap. Insya Allah tidak akan sulit. Ayam jagonya bisa kamu tangkap. Hanya dengan bermodalkan sedikit beras yang kita taburkan. Apa maksudnya? Hari ini, kalau rezeki mau mudah, rezeki kita mau banyak, mau melimpah, mudah-mudahan berkah. Rajin-rajin sedekah, rajin-rajin berinfak, pancing rezeki lebih banyak lagi dengan cara mengikhlaskan sebagian yang kita miliki. Gak usah jauh-jauh, kita sudah punya bukti di sini. Orang yang banyak sedekahnya, buktinya gak makin miskin dia, yang ada makin kaya. Saya dengar usaha apapun selalu rame. Kayaknya susah untuk miskinnya orang ini. Karena berkah, berbagi dan sedekah itu. Mudah-mudahan kita pun bisa belajar untuk itu sesuai kemampuan kita masing-masing. Amin ya Rabbal alamin. Makanya ibu-ibu, kalau tetangga ngasih, jangan lupa bales. Tetangga ngasih sayur lodeh, mangkoknya jangan dikembalikan kosongan. Mangkoknya ibu-ibu isi lagi dengan yang serupa atau bahkan yang lebih baik dengan sayur lodeh. Apa itu? Saya isi Ustadz dengan sate mantap. Nanti dibalas lagi sama tetangganya, mangkoknya diisi lagi dengan apa? Rendang mantap. Bolak-balik begitu, nggak apa-apa. Demi keberkahan dan mengundang rezeki yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pelit, orang pelit hidupnya sempit. Betul-betul. Pak Ustadz, tetangga saya pelitnya minta ampun, Pak Ustadz. Emang kenapa, Bu? Itu loh Pak Ustadz, piring, mangkok saya numpuk di rumah dia. Nah, dibalik-balikin. Ya, boro-boro kembalikan. Yang ada mangkok piring saya, dia nggak membalikan Pak Ustadz. Ikhlaskan. Biarkan saja kita rugi sedikit mangkok dan piring. Allah melihat kita. Jangan rusak keikhlasan hanya gara-gara piring dan mangkok. Kalau ibu ikhlas, saya jamin Allah menggantinya jauh lebih banyak daripada mangkok ataupun piring. Amin ya Rabbal alamin. Ilmu pertama tentang syukur. Hadirin yang kemudian kita lanjutkan dengan salawat untuk Nabi kita. Semoga salawat dan salam terlimpahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malam hari ini kita peringati, kita rayakan kelahirannya. Yang hari ini kita jauh-jauh hadir dari mana-mana. Meskipun sudah malam, semuanya bertahan di sini. Meskipun tadi acaranya lumayan tidak pendek, tapi semua sabar mengikuti. Meskipun ustadznya model begini saja, tapi semuanya ikhlas mendengarkan. Semuanya mudah-mudahan karena alasan kita cinta sama Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Hai Muhammad, jika engkau
mencintai Allah? Katakan, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Buktikan rasa cinta kita minimal dengan hadirnya kita saat peringatan maulidnya ini, sebagai bentuk rasa sayang cinta hormat kita kepada Nabi yang begitu besar jasanya buat kita. Kalau tanpa Muhammad, kita jadi apa hari ini? Kalau tanpa Muhammad, jangan-jangan kita penyembah batu. Kalau tanpa Muhammad, jangan-jangan kita berperang terus satu sama lain. Kalau tanpa Muhammad, jangan-jangan kita bingung mau apa hidup ini. Tapi gara-gara adanya orang yang namanya Muhammad itu, jadinya kita tahu mana tujuan hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Namanya Muhammad dari kata Ahmada, yang artinya orang yang terpuji. Maksudnya orang yang seluruh sifat kebaikan ada pada dirinya. Dia baik, dia sopan, dia santun, dia penyayang, dia penuh kasih, dia peduli, dia hormat, dia kreatif, dia cerdas. Semua kebaikan ada pada kata Muhammad itu. Pelajarannya buat kita, Bapak Ibu, pelajarannya buat kita adalah, kalau ngasih nama, pastikan jangan asal-asalan. Kalau kita ngasih nama anak, nama cucu, nama masjid, nama usaha, nama kampung, nama gang, pastikan memiliki arti yang baik, memiliki arti doa dan harapan kita dengan nama itu. Seperti Muhammad diberikan nama itu oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan kemudian Allah kabulkan dia menjadi manusia terpuji. Gitu kan Bapak Ibu ya? Masjid kita, yayasan kita namanya Subul Ar-Rahman, gitu kan? Penuh kasih sayang. Salah satu nama Allah, Subul Ar-Rasyad, jalan petunjuk kebaikan, jalan petunjuk yang lurus. Mudah-mudahan masjid ini menjadi jalan kita mencapai ridho Allah. Mudah-mudahan masjid ini menjadi jalan dan wasilah kita meraih surganya Allah nanti di sana. Berkumpul bukan hanya di masjid ini. Mudah-mudahan satu saat nanti kita bertemu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wajah yang cerah, penuh kebahagiaan. Berpelukan saya dengan Pak Joni, ketemu lagi hari itu, dan penuh dengan kebahagiaan karena sudah di tempat terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita buktikan rasa cinta kita kepada Nabi. Bukan hanya bersolawat, bukan hanya dengan menghadiri maulid, tapi buktikan juga dengan usaha kita melaksanakan perintah dia. Bohong besar kalau kita ngaku cinta Nabi, tapi kelakuan kita tidak sama dengan apa yang dimintakan oleh Nabi. Bohong besar kita ngaku cinta Nabi, tapi perbuatan kita berbanding terbalik dengan apa yang dicontohkan. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz, kita dengan Nabi Muhammad itu kan bedanya sedikit saja. Saya bilang, oh bisa? Ya. Kalau Nabi kan sedikit-sedikit sholat, kalau kita sedikit sholat. Kalau Nabi kan sedikit-sedikit istighfar, berdoa, kalau kita sedikit istighfar. Ada yang agak banyakan dikit, Pak Joni. Kalau Nabi kan sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Apalagi model tubuh saya gini nih, nggak jauh beda sama Ustadz Purnoto nih ya. Kebanyakan undangan.
Kalau Nabi sedikit tidurnya, banyak zikirnya, banyak tahajudnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, molor, begitu nempel langsung molor. Tapi jangan salah, kita yang telor juga itu nikmat, Bu. Jangan salahkan suami kalau dia telor begitu, itu kenikmatan yang tidak semua orang mendapatkannya. Mohon maaf, Bapak Ibu tahu Michael Jackson? Penyanyi dunia, ya, raja pop, terkenal sekali, kaya raya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak kalau Michael Jackson itu susah untuk tidur? Dia kena penyakit susah tidur. Apa namanya ya? Susah tidur itu insomnia. Sampai-sampai untuk bisa tidur selalu dia mengkonsumsi pil tidur. Sampai kita tahu dia meninggal juga gara-gara kebanyakan pil kayaknya itu. Pil tidurnya kebanyakan, akhirnya overdosis. Padahal kaya raya, terkenal sekali, punya segalanya, tapi untuk tidur aja susah. Lebih beruntungan kita, Pak Purnoto, walaupun tidak sekaya Michael Jackson, walaupun tidak seterkenal Michael Jackson, tapi untuk urusan tidur tidak perlu pil-pilan. Cukup ada bantal, langsung teror. Kadang-kadang iramanya beda-beda sesuai usia. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Innalillahi. Ya, mungkin kayak gitu. Masya Allah, betapa Allah begitu sayang kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sayangnya seringkali kita lupa. Betul apa betul, Bu? Termasuk kita di Sangatta loh, Bapak. Bersyukur kita di Sangatta ini. Meskipun harga-harga mahal, tapi insya Allah nyari uang tidak terlalu susah. Betul apa betul? Bersyukur di Sangatta ini. Mau keluar jam 8 malam, aman-aman aja. Bahkan nyimpan motor di pinggir jalan aja masih aman. Jangan coba-coba itu kita lakukan di Jawa ataupun di Sulawesi sana. Jangankan lama, 5 menit hilang motor itu. Tapi sekarang kita dengar sudah mulai kurang aman. Kemarin ada yang merampok atau membobol itu ya, BRI itu ya, nggak jauh dari sini kan, di depan Melois itu. Mari kita kuatkan juga pengawasan dan keamanan kita, Bapak Ibu. Dan jangan lupa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu selamat, dilindungi Allah dari mara bahaya apapun. Amin ya Rabbal. Ini baru pengantar, Pak. Baru awalan. Belum nyampe ke isinya. Ya, tapi sebelumnya mari kita tunjukkan rasa sayang dan hormat kita kepada Nabi. Minimal dengan sholawat terbaik kita. Mari kita lantunkan sholawat kita dari hati. Mudah-mudahan sampai dan disampaikan kepada junjungan Rasulullah yang mulia. Semoga kalau betul-betul kita sayang sama Nabi, nanti pulang dari sini ada di antara kita yang tidur, lalu Allah izinkan mimpi bertemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anugerah besar kalau kita bisa bermimpi bertemu Rasul. Karena setan manapun tidak bisa menjelma jadi nabi kita di saat kita mimpi. Kalau kita bertemu Nabi di saat mimpi, yakin memang itu roh beliau yang diizinkan Allah bertemu dengan kita. Beda kalau kita ketemu bapak atau ibu kita yang sudah meninggal, itu belum tentu rohnya. Bisa jadi setan. Nah, kata almarhum ibu kita, besok
kamu pasang togel. Itu jelas bukan roh ibu kita. Itu setan yang menyesatkan. Karena setan kata Nabi bakalan nyesatin kita sampai kita menjemput ajal nanti. Kalau ada orang sakaratul maut, tolong jaga di samping telinganya ucapkan la ilaha illallah Allah. Sebab apa? Kata Nabi, ketika seseorang sakaratul maut, iblis akan datang. Dia menjelma menjadi orang yang kita sayangi. Dia menjelma seperti ibu kita. Lalu dia bilang, nah, ucapkan ana Nasrani, aku Kristen. Ana Yahudi, aku Yahudi. Ucapkan itu nak, karena ibu sekarang bahagia dengan itu. Kalau itu kemudian kita ikuti, cukup dalam ingatan kita katakan, baik bu, saya akan ikuti ibu. Maka mati kita mati dalam keadaan karena gagalnya pertahankan akidah dan keyakinan. Gagal dia menjelma jadi ibu kita, berubah dia kata Nabi. Jadi ayah kita sama, dia akan ngajak kita untuk kesesatan. Kalau iman kita tipis, siap-siap di penghujung hidup kita murtad keluar dari agama ini. Dan orang kalau sudah murtad, semua kebaikan kita sepanjang hidup sia-sia. Karena mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka awal itu penting, tengah itu penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah akhir. Apa gunanya lahir muslim, besar muslim, matinya dalam keadaan murtad? Rugi serugi-ruginya. Berbahagialah orang yang awalnya mungkin bukan Islam, kemudian dia masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Seluruh dosa dia tidak lagi dicatat oleh Allah karena dia sudah masuk ke dalam keislaman. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersalawat dulu. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah biyahlil bari ya Allah biyahlil bari ya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tema kita meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal kehidupan di era modern. Hadis riwayat Muslim. Ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu orang Arab yang tinggal jauh di pegunungan, jauh dari mana-mana, ketinggalan informasi dia. Datang ke Madinah beberapa hari setelah Nabi kita meninggal. Datanglah dia ke rumah sahabat yang paling dekat dengan Nabi, khalifah pertama yang menggantikan Nabi sebagai imam ketika Nabi sakit. Siapa Bapak Ibu? Siapa kira-kira? Khalifah
yang paling dekat dengan Nabi sekali tua Rasulullah. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar, aku mendengar tentang Muhammad, tapi aku tidak tahu bagaimana Muhammad itu. Tolong jelaskan Abu Bakar, seperti apa Muhammad itu akhlaknya. Abu Bakar tidak bisa menjawab. Yang ada Abu Bakar nangis, sedih, karena baru ditinggal Rasulullah beberapa hari. Tidak bisa dia menjawab. Silakan kamu pergi saja ke sana, Umar. Bapak Ibu, Umar yang kita tahu kan mantan preman itu. Umar itu pernah nguburin anak perempuannya sendiri di zaman jahiliyah. Umar itu kata Rasulullah, jangankan manusia, setan aja takut. Tapi begitu Arab Batu ini bertanya, Umar, jelaskan kepadaku seperti apa Muhammad itu. Umar juga nangis, tidak bisa menjawab. Silakan kamu datang ke Utsman. Utsman juga sama, tidak bisa menjawab. Terakhir baru dapat jawaban dari khalifah keempat. Siapa Bapak Ibu? Ali bin Abi Thalib. Ali, jelaskan kepadaku bagaimana Muhammad itu. Hadirin, apa jawaban Ali? Ini penting. Ali malah balik bertanya, wahai Arab Badui, wahai saudaraku, sebelum aku jawab pertanyaanmu, tolong jawab dulu pertanyaan ini. Apa pertanyaannya, Ali? Pertanyaannya adalah, jelaskan kepadaku bagaimana indahnya dunia ini. Wah, susah itu. Dunia ini begini luas, tidak mungkin bisa menjelaskan secara detail. Wahai Ali, kata Ali, jika engkau saja kesulitan menjelaskan indahnya dunia, maka bagaimana aku bisa menjelaskan indahnya Muhammad yang jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jika engkau saja kesulitan menjelaskan bagaimana dunia ini indahnya, bagaimana aku bisa menjelaskan indahnya Muhammad yang Allah katakan di Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Sementara Allah ketika mengatakan tentang dunia, Allah hanya katakan wa mal hayatud dunya illa la'bun wa lahbun. Dunia yang sebegini luar biasa, kata Allah, hanyalah la'bun, permainan, walahbun, canda tawa saja, senda gurau saja. Kecil, nggak ada apa-apanya dunia ini dibanding akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali lalu menjelaskan begini. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mengumpulkan kami semua di hadapan kami semua di saat beliau bergetar karena sakitnya, di saat beliau batuk-batuk karena sakit menjelang ajalnya. Rasulullah kemudian bilang begini, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, silahkan hari ini tuntut balas. Silakan, siapa di antara kalian yang pernah aku pukul, pukul aku hari ini. Siapa yang hari ini pernah ku ambil hartanya, tuntut balas aku hari ini. Karena aku tidak mau kembali kepada Allah, membawa dosaku kepada kalian semua. Padahal Nabi itu bebas dari dosa. Padahal kita tahu begitu penuh kasih sayangnya Nabi, namun sebelum wafatnya beliau malah bertanya, siapa yang pernah disakitinya?
Semua sahabat nangis, tidak tega melihat Rasulullah. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengangkat telunjuk tangan. Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Oh, kamu Ukasah, Ta'al. Silakan Ukasah, namanya Ukasah, maju ke depan. Rasulullah, ceritakan apa kesalahanku. Ya Rasulullah, ketika engkau akan pergi untuk berperang di suatu hari, engkau naik kudamu, dan ketika engkau lecupkan pecut ke arah kudamu itu, tiba-tiba pecutmu itu mengenai badanku. Baik, kalau begitu Aisyah, ambil pecutku. Diambillah pecutnya itu, diserahkan kepada Ukasah. Lalu kata Nabi, silahkan, di bagian mana waktu itu kamu terpukul oleh pecutku ini, hari ini balas. Semua sahabat nangis. Bahkan Umar siap-siap dengan pedangnya, geram kepada apa yang dilakukan Ukasah, seolah-olah tidak punya rasa kasihan kepada Rasulullah. Apa yang terjadi kemudian? Ukasah bilang begini, ya Rasulullah, waktu badanku terkena pecutmu, aku waktu itu dalam kondisi tidak memakai baju ya Rasulullah. Aku telanjang dada. Baik Ukasah, kalau begitu aku akan copot bajuku, gamisku ini akan kulepas, biar engkau menuntut balas seperti aku memukul kamu pada waktu itu. Ketika gamisnya dibuka oleh Rasulullah, belum selesai gamis itu dibuka, tiba-tiba Ukasah memeluk Rasulullah dan menangis. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasul. Mana berani aku memukulmu ya Rasul. Aku lakukan ini karena aku saking sayang dan cintanya kepadamu ya Rasul. Aku ingin sebelum engkau meninggalkan kami semua, kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulitmu yang hina ya Rasulullah, sebagai tanda perpisahan kita di hadapan Allah. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Rasulullah kemudian berkata begini, ayyuha ashabi ishhadu, wahai sahabatku saksikanlah, inilah Ukasah yang akan nanti. Inilah Ukasah yang membuktikan cintanya kepada aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Sayangnya hari ini kita tidak bisa memeluk tubuh Rasulullah. Sayangnya hari ini kita tidak bisa mencium tangan beliau yang mulia. Sayangnya hari ini kita tidak bisa memeluk beliau dengan erat. Hari ini kita tidak bisa untuk kemudian bertemu langsung dengannya. Maka yang bisa kita lakukan adalah buktikan rasa cinta itu lewat amal perbuatan kita. Buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan setelah ini, kalau ada masalah di antara kita, ayo saling memaafkan. Kalau ada persoalan di antara kita, yuk jangan diperpanjang, selesai sudah. Kita tidak tahu apakah besok masih hidup atau jangan-jangan kita sudah kembali, dan berat pertanggungjawabannya kalau kita kembali membawa dosa kepada sesama kita. Rasulullah katakan, nanti akan ada
ada orang-orang yang bangkrut di akhirat. Siapakah orang yang bangkrut di akhirat itu? Dia yang ketika di dunia banyak amalnya, dia rajin salatnya, dia rajin sedekahnya, dia rajin menuntut ilmu, dia bolak-balik haji, dia banyak amalnya, tapi semua itu sia-sia. Kenapa? Karena semua amalnya itu diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti ketika hidup, dan orang-orang itu tidak memaafkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita ingat-ingat, adakah hak orang lain yang pernah kita ambil? Mari kita ingat-ingat siapa saja yang sampai hari ini urusannya belum selesai. Kita nyakitin dia dan kita belum sempat minta maaf. Mari kita ingat-ingat, adakah orang dalam perjalanan hidup kita yang pernah kita zalimi, yang pernah kita berbuat buruk sama dia, yang pernah sakit hatinya karena omongan kita? Ingat-ingat Bapak Ibu. Dan karena sayangnya saya sama Bapak Ibu, setelah mengingat-ingatnya, siapkan strategi untuk kita bisa menyelesaikan. Kalau orangnya masih bisa kita temui, hilangkan rasa malu dan gengsi, temui dia, minta maaf sama dia. Kalau orangnya sudah tiada, doakan dia. Dan dia kalau punya anak istri, berbuat baiklah sama anak istrinya itu sebagai balasan dosa kita di masa lalu. Kalau kita punya masalah, termasuk utang piutang, jangan sampai nanti keburu mati, kita bawa mati utang itu. Selesaikan sesegera mungkin semampu kita, hadirin. Karena Rasulullah saja tidak mau nyolatkan orang yang jenazahnya ketahuan masih punya utang. Kata Nabi, ruh orang ini tidak jelas nasibnya di dalam kuburnya sampai ada yang bertanggung jawab akan utang-utang. Jangankan orang biasa, bahkan orang yang berperang membela agama saja, kalau masih punya utang dan belum terselesaikan, haram surga baginya. Itu kata Nabi kita. Makanya saya tidak mau berpanjang lebar ngomongin utang. Suka kesinggung sendiri karena saya banyak utang. Lain sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini dari wajah-wajahnya saya lihat kok sepertinya nggak jauh beda, ya betul. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita menyelesaikan utang-utang kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini bagian kedua. Saya punya 3 bagian. Setelah ini bagian terakhir dari apa yang ingin saya sampaikan. Ya, mari kita contohi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah teladan yang sempurna. Bapak jadi pedagang, mari kita contoh Nabi kita. Karena Nabi kita juga pedagang. Bahkan Nabi kita lebih lama jadi pedagangnya daripada nabinya. Mari kita hitung. Nabi Muhammad itu jadi Nabi umur 40 tahun. Meninggal 63 tahun. Berarti menjadi Nabi berapa lama Bapak Ibu? 63 kurangi 40, 23 tahun. Nabi Muhammad menjadi pedagang dari mulai 9 tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun. Katakanlah 9 tahun atau 10 tahun. 10 tahun sudah jadi pedagang, berhenti dagang usia 40 tahun. Berarti berapa lama jadi pedagang? 30 tahun. Lebih lama jadi pedagangnya daripada menjadi nabi. Yang jadi urusan kita, apa rahasia beliau menjadi pedagang yang sukses? Itu yang harus kita tahu. Saya katakan Nabi Muhammad pedagang sukses. Mana buktinya Pak Ustadz? Umur 25 tahun, Nabi Muhammad melamar istrinya dengan mas kawin yang semua kita kayaknya nggak ada yang mas kawin sebanyak itu. Mas kawin kita bapak-bapak dulu apa? Pak Purnoto, saya, Pak Doni, insya Allah semuanya sama. Mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat, dibayar nyicil 3 bulan. Ya, dibayar tunai. Semua kita begitu. Tapi mas kawin Nabi Isruna bukrah 20
unta merah, 20 unta terbaik. Katakan satu unta harganya 50 juta. 50 kali 20 sudah berapa Pak? 1 miliar. Mas kawin Nabi saat menikahi istrinya Khadijah. Ibu-ibu ada yang mas kawinnya sebanyak itu? Kalau ada yang sebanyak ibu berarti kelas ibu kelasnya Khadijah. Kalau ibu hanya seperangkat alat sholat berarti kelas ibu memang kelas biasa saja. Ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi kita kaya raya. Dan jangan pernah mengatakan Islam tidak mengajarkan kita menjadi orang kaya. Islam mengajarkan kita sabarlah menjadi orang miskin. Itu belum benar. Yang benar apa? Islam mengajarkan kita sungguh-sungguh dalam apapun, termasuk dalam mencari kekayaan. Kalau dikasih kaya, manfaatkan kekayaan itu di jalan Allah. Tapi kalau sudah sungguh-sungguh tetap miskin, tahu yang terbaik buat kita. Boleh jadi kalau kita kaya kita sombong, betul apa betul? Boleh jadi kalau kita kaya kita, nauzubillah, seperti bukan Alqamah, seperti Sa'labah. Sa'labah adalah orang yang gagal diuji dengan kekayaan. Banyak orang lolos diuji dengan kemiskinan, tapi lebih banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Sa'labah itu saking miskinnya, untuk sholat saja dia nunggu istrinya selesai sholat, karena hanya punya sarung satu-satunya. Sering dia terlambat. Saking seringnya Nabi bertanya, kenapa Sa'labah? Kamu kalau berjamaah telat terus. Sa'labah bilang, maaf ya Rasulullah, saya tunggu istri saya selesai sholat dulu, karena saking miskinnya kami, sarung kami cuma satu ya Rasulullah. Ada po yang lebih miskin dari ini di sini? Ada kira-kira Bapak yang semiskin Sa'labah di sini? Nggak ada ya Pak ya. Sarung numpuk, bahkan jarang kita pakai. Padahal kita tahu itu juga akan jadi hisab buat kita. Begitu kasihannya engkau Sa'labah. Kalau begitu, ini nih, apa yang kamu mau Sa'labah? Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku bisa menjadi orang kaya ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak, jangan Sa'labah. Aku khawatir kalau kamu kaya, nanti kamu malah lupa kepada Allah. Ya Rasulullah, aku miskin begini saja, aku rajin ibadah, apalagi nanti kalau kaya, pasti lebih rajin ibadahku. Ini mirip-mirip siapa ya Bapak yang begini nih? Ayo, ketika belum jadi, banyak janji. Kalau sudah jadi, lupa janji. Mirip-mirip siapa ya yang begini nih? Langsung pikirannya anggota dewan. Kita yang begitu itu. Jangan-jangan. Bedanya pemilu dengan pilkada. Pilkada dengan pilkada bedanya cuma satu. Yaitu apa Pak? Kalau lupa jadi, kalau jadi lupa. Pilkada kalau lupa minum jadi, gitu kan? Sementara pilkada kalau sudah jadi lupa. Jangan-jangan kita juga begitu. Dulu waktu susah ingat Allah. Kalau lagi banyak masalah rajin tahajudnya. Ya kan Pak? Kalau lagi ada urusan rajin puasa Senin Kamisnya. Begitu dikasih enak dikit lupa semua itu. Itulah kita yang gampang lupa. Maka hati-hati dengan ujian itu. Termasuk ibu-ibu. Kalau lagi hajatan, itu lagi diuji Bu. Hajatan, dandan ke salon, bayar 1 juta. Hajatannya hari Minggu, melewati waktu zuhur dan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ini kalau wudhu bedak 1.000.000 luntur. Ini kalau wudhu lipstik mahal harus dipakai lagi. Ini kalau wudhu jilbab model Syahrini yang 2 jam tadi masangnya harus kebuka lagi. Gimana ya? Allah kan maha pengampun. Sholat kan masih ada besok-besok. Sementara hajatan begini kan jarang-jarang. Gak apa-apa dah, gak usah sholat dulu hari ini. Begitu kamu? Begitu kamu? Na'udzubillahi min dzalik, jangan. Wudu aja sebelum dandan. Pastikan bedaknya semuanya halal. Pastikan kalau mau kentut tahan dulu. Kalau mau BAG tahan dulu. Sempatkan sholat dulu, sholat zuhur, habis itu lanjutin lagi. Jangan juga pakai pikir sendiri. Ini kan sholat zuhur dan asar, kalau hajatan begini kayaknya bisa dijamak. Jamaknya jamak kosor lagi. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Boleh kamu kayak gitu? Tak boleh. Jamak dan kosor itu hanya dibolehkan buat orang yang musafir. Gak ada ceritanya dalam fikih. Ketika engkau hajatan, maka sholatmu boleh dijamak dan dikosor. Itulah ujian dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, di penghujung yang ingin saya sampaikan, karena saya tahu di antara Bapak Ibu sudah ada di dalam hatinya kapan ini wabillahi taufiq wal hidayahnya. Insya Allah nggak lama lagi ya Bapak Ibu. Saya ingin berbagi tentang tips sukses Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tadi saya katakan kaya raya. Dari mana hasil kekayaannya? Dagang. Kok bisa laris dagangannya? Ini ilmunya buat kita semua. Nabi Muhammad itu bisa kaya, laris dagangannya, satu kuncinya. Sangat menjaga kepercayaan. Bahkan beliau prinsipnya lebih baik rugi daripada hilang kepercayaan. Coba Pak, Bu, semua kita punya prinsip ini. Lebih baik saya rugi daripada hilang kepercayaan. Nabi Muhammad begitu. Rasulullah pernah jualan unta. Untanya banyak sekali. Tiba-tiba di antara unta itu ada yang cacat bagian telinganya dan Rasulullah tidak tahu. Kemudian unta ini terlanjur dibeli orang. Lalu pembantu Nabi bilang, Nabi Muhammad belum jadi Nabi karena usianya belum 40. Muhammad, unta yang dibeli orang itu cacat telinganya Muhammad. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kamu tahu nggak di mana alamat orang yang beli unta cacat itu? Tahu? Antarkan aku ke sana. Ngapain Nabi di sana Pak? Rasulullah bilang sama si pembeli unta itu, Tuan, mohon maaf, aku tidak bermaksud menjual unta cacat kepadamu. Aku tidak ingin engkau kecewa dengan jualanku. Jika engkau mau, kusiapkan unta lain yang sehat menggantikan unta cacat ini. Kalau engkau juga tidak mau, aku siap ganti rugi, mengembalikan uangmu sepenuhnya atas unta yang cacat ini. Pokoknya engkau tidak boleh merasa rugi. Bisnis denganku. Itu Rasulullah. Bandingkan dengan kita hari ini. Kita susah suksesnya gara-gara jauh dari prinsip itu. Kalau Rasulullah lebih baik rugi daripada hilang kepercayaan, kalau kita lebih baik untung meskipun hilang kepercayaan. Betul apa betul? Saya pernah beli mangga di depan tuh, di jalannya Sudarso. Mudah-mudahan yang jualan nggak ada di sini. Tapi kalau ada, ya mudah-mudahan sudah berubah. Ya, Bude, aku beli mangga Bude 1 kilo.
Dibungkusnya mangga sekilo Pak Joni. Terus sampai rumah, saya ingin tahu jujur Pak Bude ini. Saya timbang dengan timbangan saya. Dari sekilo itu jadinya berapa Pak? Ada yang tahu? Ada yang pernah sepengalaman? 8 ons. Yang saya gak habis pikir, ini apa di perjalanan menguap si mangga ini sehingga 2 ons hilang. Kan gak mungkin. Ini apakah timbangan saya salah? Sepertinya enggak juga. Oh, ini korupsinya tukang mangga. Jadi kalau bicara korupsi bukan hanya pejabat, kita juga terpeluang korupsi. Bahkan boleh jadi kita lebih parah dari mereka. Bedanya kita gak punya kesempatan saja. Seperti Pak Punoto, mau korupsi apa di masjid? Ya, korupsi air wudhu. Saya di sekolah korupsi spidol. Tapi kalau iman kita lemah, jangan-jangan dimanapun pasti nauzubillahi min dzalik tergoda untuk itu. Saking rusaknya sistem kita hari ini. Maka tadi saya katakan, nauzubillah, kasihannya tukang mangga ini sudah kepanasan jualan di pinggir jalan, hasilnya juga mungkin tidak banyak, gitu ya. Nipu lagi, curang lagi, yang ditipunya ustadz lagi, tiap pengajian diomongin terus. Rugi serugi-ruginya si ibu itu karena dia makan uang haram, ngasih makan anaknya uang haram, gitu kan Pak? Dan tidak akan pernah uang haram membuat kebahagiaan kita. Bapak Ibu, jangan menganggap orang yang korupsi mau miliaran, mau triliunan apalagi itu bahagia hidupnya. Gak bakalan. Gak bakalan. Allah tidak adil kalau ngasih kebahagiaan orang yang salah. Uang haram hanya akan habis dimakan oleh setan. Saya berani mengatakan itu. Maka kuncinya bagaimana? Yuk, berusahalah tetap istiqomah dalam kejujuran. Yuk, kita cari berkah dalam rezeki kita. Gak apa-apa banyak juga kayak Pak Joni. Yang penting berkah. Ya, daripada sudah mah sedikit gak berkah lagi. Tapi kalau nggak bisa sebanyak, nggak bisa banyak, sedikit, tapi pastikan berkah. Itu yang kita cari. Betul kan Bu? Kalau hidup kita berkah, nyaman tidur. Kalau hidup berkah, tenang ibadah. Kalau hidup berkah, dihargai anak, istri, tetangga. Kalau hidup berkah, nanti sakaratul maut senyum di mulut kita dan terucap la ilaha illallah di penghujung lisan kita. Pak Ustadz, hari gini ngomong jujur. Zaman iki, kata Mbah Samiran, zaman edian. Sing ora edian, ora. Napa Pak? Keduman. Saya artikan, mohon maaf kalau keliru. Zaman ini, zaman sinting. Kalau tidak ikut sinting, gak bakal kebagian. Bahkan sudah sinting pun belum tentu kebagian. Maaf, mohon maaf tidak semua. Sudah nyogok pun belum tentu jadi. Apalagi yang belum, yang nggak nyogok, gak bakalan jadi. Ya, senyum-senyum. Mungkin diantaranya yang dapat ya 100-200 kemarin itu ya hadirin. Yang sudah biarlah berlalu. Tapi ke depan kalau boleh saya ajak, gak usah Pak ambil kalau ada yang begitu-begitu, rugi dunia akhirat. Gara-gara Bapak nerima sih, makanya sekarang kita begini. Indonesia cemas, bukan Indonesia apa katanya? Allahu Akbar. Ya, udahlah yang sudah biarlah berlalu, tapi ke depan mari kita pilih pemimpin-pemimpin kita sesuai hati nurani, jangan tergoda dengan uang 100, 200 sampai 1 juta. Kalau 10 juta jangan juga. Ya, hadirin. Alhamdulillah. Mungkin tak panjang. 1, jujur, berusaha jaga kepercayaan. Lebih baik rugi daripada hilang kepercayaan. Itu prinsip bisnis Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua,
kunci sukses beliau selain itu adalah rajin-rajin silaturahim, membangun relasi. Nabi Muhammad itu bukan orang yang hanya duduk di atas kursi. Nabi Muhammad itu nggak betah lama-lama di rumah. Beliau orang yang suka keliling, termasuk dia sering keliling ke pasar. Di pasar dia kemudian apa? Kalau istilah kemarin itu ada pemimpin kemudian ke bawah, itu namanya apa, Pak? Belusuan. Tapi bukan untuk pencitraan, Pak Pur. Nabi Muhammad belusuannya untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah pernah lihat orang jualan gandum menggunung begini, beraslah kalau kita. Rasulullah curiga ada apa di dalam gandum ini. Bapak pedagang, bolehkah aku periksa gandummu? Silahkan ya Rasulullah. Dimasukkan tangannya ke dalam gandum itu. Pedagang, kok gandummu ini basah? Ada apa? Wahai pedagang, si pak pedagangnya bilang, mohon maaf ya Rasulullah, gandumku tadi sebagian kena air, karenanya basah. Kalau begitu, kalau jujur gak bakal maju, kalau jujur gak bakal jadi. Padahal kalau kita berprinsip itu begitu, berarti kita bertentangan dengan janji Allah dan janji Rasul. Iyyakum wal hasadah, alaikum, lah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran akan membawa kebahagiaan buat kalian. Wal birru yahdi ilal jannah, dan kebahagiaan karena kejujuran itu akan membawa kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seberat apapun hidup kita hari ini, berusaha nyari berkah dalam hidup. Amin ya robbal. Dari pribadi yang lebih baik ke dalam ke depan. Amin ya robbal. Bapak Ibu, mari kita sementara ini akhiri dengan salawat kembali. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma ighfirhum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hadratan min habarin nira. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan ayah ibu kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Bimbing kami di jalan-Mu selalu ya Allah. Panjangkan umur kami semua ya Allah. Mampukan kami mengisi hidup kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Mampukan kami menyiapkan bekal yang banyak untuk kami kembali nanti ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah di penghujung hidup nanti ya Allah. Beri kesempatan kami ya Allah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kami. Beri kesempatan kami untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kami sakiti. Beri kesempatan kami untuk bisa membersihkan hati kami ya Allah dari iri dan dengki, dari kebusukan dan penyakit-penyakit hati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mampukan kami menjadi umat Muhammad. Mampukan kami melaksanakan ajarannya ya Allah. Mampukan kami menjauhi larangan-larangannya ya Allah. Jadikan kami umatnya ya Allah. Mampukan kami bersamanya di padang mahsyar nanti ya Allah. Di bawah bendera Muhammad Rasulullah ya Allah. Mampukan kami bersamanya melewati jembatan Siratul Mustaqim nanti ya Allah. Mampukan kami berkumpul bersamanya di surga nanti ya Allah. Berikan kami ya Allah kesempatan mendapat syafaat Nabi kami. Berikan kami kesempatan mendapat syafaatnya ya Allah. Mampukan kami untuk menjadi umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadikan masjid ini masjid yang penuh keberkahan dan ridho-Mu ya Allah. Jadikan jamaahnya jamaah yang saleh dan salehah, yang taat dan takut kepadamu ya Allah. Bersamakan kami di surga nanti ya Allah. Kumpulkan kami dalam ridho-Mu nanti ya Rahman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kedua orang tua kita dan seluruh guru-guru orang tua kita, Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon keikhlasan memaafkan saya jika ada kata-kata kalimat yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan segala hilaf dan salah saya. Tidak ada niatan menyinggung siapapun. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di host ya di memang polanya selalu bapak-bapak di depan begitu polanya. Dia mesti lainkan anak-anak gitu. Dari siapa orang tapi bagus begini. Kalau anak-anak di sini bawaannya itu ya ala-ala. Kalau begini serius jadinya. Kita para ustadz tuh enak nyampaikan. Kalau anak-anak di depan nggak bakal susah seperti tadi. Iya. Oke.